Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Mempersiapkan diri untuk hasil yang terbaik itu penting banget, tapi juga harus mempersiapkan hati, diri juga hasil yang mungkin lain dari itu, mungkin kita bisa buruk, bukan sesuai dengan yang harusnya segini, jadi cuma segini gitu. Itu harus dipersiapkan karena aku rasa itu yang persiapan itu yang bikin kita jadi kuat. Selain itu, jangan fokus sama hasil ya, lebih fokus sama proses ya Kak. Karena kan balik lagi tadi, karena apa yang aku alamin, dari proses itulah aku malah bertemu banyak apa yang ingin Tuhan ajarin sama aku di situ. Dari kuat, tanggung jawab, terus juga banyak banget, aku gak bisa sebut satu-satu, tapi yang paling penting itu kuat dari kegagalan itulah yang sampai hari ini aku bisa berdiri hari ini. Oh, yes. Thank you banget Bel. Thank you Abel udah sharing hari ini. Nah, Tasya, gimana nih? Apa yang kayak hari ini kena banget gitu sama kamu? Aku jujur dapat tentang kadang keadaan kita tuh nggak berubah bukan karena Tuhan nggak baik gitu. Kadang keadaan kita mungkin nggak berubah sesuai ekspektasi kita, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang perlu kita percaya adalah hatinya tuh baik, dan apapun yang dikerjakan di hidup kita itu pasti yang terbaik. Yes. Jadi ya terserah antara kita mau lihat ke keadaan kita atau kita mau lihat ke hatinya Tuhan yang baik. Jadi ketika perspektif itu lo berubah tadi tuh, ketika perspektif itu berubah, lo jadi bisa lihat keberhasilan di balik kegagalan-kegagalan yang lo alamin. Itu sih paling Kak. Yes, thank you Tasya. Aku sebenarnya juga masih relate loh, walaupun udah lama banget ya, itu masa-masa kuliah. 10 tahun lalu ya? Oh enggak ya? Mari kita berhitung, oh jangan-jangan. Enggak, jangan ya. Dan aku bisa, jadi aku flashback juga sih, aku jadi mengingat kegagalan-kegagalan dalam hidup aku yang kemarin, yang sekarang aku bisa bilang aku bersyukur karena mengalami kegagalan-kegagalan itu. Karena kegagalan-kegagalan itu yang membuat aku jadi pribadi yang aku sekarang gitu. Jadi pribadi yang belajar, yang kayak tadi Abel bilang. Ada dua hal sih yang dari ceritanya Abel tentang keberhasilan dalam kegagalan hari ini. Yang pertama itu adalah tentang fase dimana Abel bilang itu adalah proses. Karena kan kita udah kadang-kadang ya udah melakukan segala sesuatu dengan baik gitu. Misalnya kayak Abel udah belajar, ikutin segala tesnya, kayaknya udah baik, udah menabur dengan baik gitu. Tapi kok tuaiannya, kita menuainya kok nggak sesuai sama yang kita tabur. Nah, belakangan ini aku juga lagi merenungkan hal ini, bahwa ketika kita menabur sesuatu, untuk menuai itu ada yang namanya proses dan ada masa kita harus menunggu, ya nggak sih? Dan waktunya itu benar-benar ya kita nggak bisa tahu. Kadang-kadang bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Cuman yang terpenting adalah ketika ada proses itu, di situ justru kita punya karakter itu di-develop. Kita punya karakter itu dibangun, dan bahkan kita punya iman itu juga dibangun. Gitu. Jadi setiap kita yang mungkin lagi banyak mengalami kegagalan, bahwa ternyata melalui kegagalan-kegagalan ini, melalui proses ini, ada yang lagi dibangun, yaitu bukan tentang apa yang kita bisa dapetin, tapi mungkin gimana our ability itu untuk bisa menunggu di dalam Tuhan, untuk bisa tetap percaya sama Tuhan gitu. Dan yang kedua, tadi bicara tentang hasil akhir kan, atau keberhasilan nih. Hasil akhir yang kita mau, kadang-kadang kita cuma bisa lihat kan A gitu. Udah nih kayaknya ini yang paling bagus gitu. Ya, secara manusia gitu. Padahal sebenarnya semakin kita dewasa nih, adik-adik aku semua di sini, ada banyak banget caranya Tuhan yang mungkin kita nggak bisa ngerti. Ya, aku setuju itu banget. Ada banyak banget loh. Kita pikir jalan itu tujuan itu cuma satu gitu.
dan kita cuma mengarahkan pandangan kita ke situ gitu. Padahal sebenarnya Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak versi dalam kehidupan kita. Yang kita perlu adalah mungkin kita nggak harus mengerti, tapi tetap percaya, tetap taat, obedience, tetap percaya dan taat walaupun nggak ngerti gitu. Jadi walaupun kita lagi gagal, mungkin kita nggak ngerti kenapa kita gagal, tapi percaya dan taat, kata Abel tadi kan, itu penting banget sih. Karena pada akhirnya bukan kekuatan kita, tapi kekuatannya Tuhan yang akan memampukan kita. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.